Banyak orang masih percaya bahwa kuliah adalah tiket menuju hidup yang lebih baik. Masuk universitas, lulus jadi sarjana, lalu dapat kerja bagus, gaji stabil, dan masa depan cerah. Tapi realitanya gak semudah itu. Di luar sana, makin banyak lulusan S1 yang justru menganggur, bukan karena mereka malas atau gak punya kemampuan, tapi karena sistem yang dijanjikan sejak awal ternyata gak benar-benar mempersiapkan mereka untuk dunia nyata. Setiap tahun, ribuan sarjana baru dilepas ke pasar kerja yang sempit, stagnan, dan belum banyak perubahan. Sementara dunia berubah cepat, banyak kampus justru tertinggal, kurikulumnya ketinggalan zaman, jaringan alumni lemah, dan mental kelulusannya sering masih terjebak gengsi. Sementara itu, industri di Indonesia sendiri belum cukup progresif untuk menampung potensi besar mereka. Masalah ini lebih kompleks dari sekedar kurang usaha atau salah jurusan. Ada banyak lapisan yang bikin lulusan S1 di Indonesia seolah-olah jadi pengangguran terdidik. Dari kecil, banyak orang dicekokin satu narasi yang terdengar mulia. Kalau mau hidup enak, harus sekolah tinggi, lulus SMA, lanjut kuliah, habis kuliah, hidup akan lebih stabil. Tapi makin kesini, makin banyak lulusan S1 yang merasa seperti ditinggalkan di tengah jalan. Udah kuliah bertahun-tahun, ngerjain skripsi sampai stres, lulus dengan gelar sarjana, tapi habis itu, dunia kerja seolah-olah gak butuh mereka. Masalahnya bukan cuma soal lapangan kerja yang sempit, tapi soal ekspektasi. Kuliah dari awal dijual sebagai jalan menuju masa depan yang cerah, padahal industri gak bisa menjamin semua lulusan dapat tempat. Kampus setiap tahun mencetak ribuan sarjana, tapi dunia kerja gak tumbuh secepat itu. Akhirnya, gelar sarjana jadi semacam kartu identitas saja, gak otomatis bikin hidup lebih layak. Banyak lulusan merasa sudah ikuti semua aturan, sekolah rajin, kuliah sesuai target, lulus tepat waktu, tapi pas masuk dunia kerja, malah bingung harus ngapain. Seperti gak ada arah, dan itu bukan sepenuhnya salah mereka. Sejak awal, sistem bikin mereka percaya bahwa jadi sarjana pasti gampang dapat kerja, dapat gaji tetap, bantu keluarga, dan hidup lebih terjamin. Tapi gak pernah ada yang bilang kalau kenyataannya gak semulus itu. Mereka bukan cuma dituntut untuk langsung kerja, tapi juga harus terlihat sukses, harus terlihat lebih baik dari teman seangkatan yang sudah duluan kerja atau pamer pencapaian. Tekanan sosial besar, sementara peluangnya kecil. Ini bikin banyak lulusan makin frustasi. Udah usaha cari kerja, tapi masih ngerasa gagal memenuhi harapan banyak orang. Dunia kerja sudah berubah, tapi banyak yang belum siap. Perusahaan sekarang gak melulu lihat ijazah, yang dilihat itu skill, pengalaman, dan portofolio. Tapi banyak lulusan belum siap dengan kenyataan itu. Mereka terlalu mengandalkan ijazah, padahal dunia kerja sudah berubah. Banyak yang tetap nunggu lowongan yang cocok dengan jurusan, padahal dunia kerja gak peduli sama jurusan. Inilah kenapa banyak lulusan S1 akhirnya hanya jadi pengangguran terdidik. Bukan karena gak niat, tapi karena dibentuk oleh harapan yang gak sesuai kenyataan. Pemerintah sering muncul dengan janji-janji penyediaan lapangan kerja. Salah satunya, menciptakan 19 juta lapangan kerja dalam jangka menengah. Di atas kertas, ini kelihatan besar dan menjanjikan. Tapi kalau dilihat lebih dekat, pernyataannya sederhana. Lapangan kerja seperti apa? Realitanya, banyak pekerjaan yang tumbuh justru berkualitas rendah. Upah minimum, tanpa jenjang karir, gak butuh skill tinggi, dominan di sektor informal, dan kontrak lepas tanpa jaminan masa depan. Jadi walaupun secara angka naik, kualitasnya gak bikin hidup jadi lebih baik. Dan buat lulusan S1, ini bukan solusi, karena mereka bukan sekedar nyari kerja, tapi nyari ruang untuk berkembang. Sementara banyak lapangan kerja yang tumbuh justru yang gak butuh pendidikan tinggi.
pendidikan tinggi yang gak menyiapkan realita. Masalahnya bukan mahasiswa malas belajar, tapi arah belajarnya yang salah. Fokus ke nilai, bukan ke pemahaman. Fokus ke tugas, bukan ke kemampuan berpikir. Skill seperti komunikasi, kolaborasi, negosiasi, public speaking, problem solving, semuanya sering diabaikan. Sistem kuliah terlalu administratif, dosen ceramah, mahasiswa nyatat. Jarang ada diskusi mendalam, proyek kolaborasi, atau tantangan nyata yang bikin mahasiswa berkembang. Banyak yang lulus tanpa tahu mereka kuat di mana, tanpa pemahaman potensi diri, lulus hanya karena tugas selesai, nilai cukup, dan skripsi kelar. Padahal dunia kerja gak peduli IPK atau judul skripsi. Dunia kerja cuma tanya, bisa kerja atau enggak? Banyak lulusan S1 sebenarnya punya potensi besar, tapi kejebak gengsi, pengen kerja yang pantas, kantoran, ber-AC, pakai kemeja. Pas lihat lowongan yang kelihatannya gak sesuai jurusan, langsung ogah. Padahal justru dari kerjaan biasa itu mereka bisa mulai bangun pengalaman, relasi, dan mental bertahan. Tapi karena gengsi mereka milih nunggu, dan nunggu itu bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan tak